Halo teman-teman, tim pelatih baru mungkin belum dikonfirmasi secara langsung oleh PSSI, yang sebelumnya mengatakan baru akan dikenalkan pada 12 Januari. Tapi tunggu, kalian tentu udah tahu kan, jika timnas akan dipimpin oleh Patrick Kluivert sebagai head coach, Alex Pastoor sebagai asisten 1, dan Danny Lansat sebagai asisten pelatih 2. Yap, kombinasi tim pelatih ini tentu akan membuat Indonesia sulit diprediksi di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia round 3, termasuk ketika Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti. Tambahan pemain juga akan membuat daya kejut Indonesia semakin meningkat. Dan apakah ini membuat peluang Indonesia mengalahkan 2 tim tersebut di bulan Maret terbuka? Itulah yang akan kita ulas di video ini, termasuk kondisi dari tim-tim rival jelang laga lanjutan timnas di round 3 nanti. To cure my dehydration after 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. Bulan Maret 2025 akan menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia dalam laga lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, dengan 4 laga sisa, tiap laga bakal jadi sangat menentukan. Apakah Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2026 langsung, harus melalui round 4, atau justru gagal lolos dan tersingkir dari round 3 ini. Saat ini sendiri, timnas tengah menempati posisi 3 di klasmen grup C, dengan 6 poin sama dengan Arab, Bahrain, dan China di posisi 4, 5, dan 6. Dimana itu artinya untuk bisa melangkah ke Piala Dunia langsung lewat round 3, Indonesia minimal memenangkan 3 dari 4 laga sisa yang dihadapi. So, sekali lagi, tiap laga sisa di round 4 ini akan begitu krusial. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk semua tim di grup C. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi 2 lawan berat, yakni Australia dan Bahrain di bulan Maret. Sebelum di bulan Juli, 2 laga terakhir akan dimainkan menghadapi China dan juga Jepang. Meskipun tantangan besar menanti, terutama laga tandang melawan Australia, perubahan besar di tubuh timnas Indonesia diprediksi bisa memberikan kejutan. Memang ini adalah perubahan yang beresiko tinggi, karena bisa saja berdampak negatif. Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur katakan, bahwa kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, didampingi Alex Pastoor dan Danny Lansat sebagai asistennya, bisa memberikan warna baru di tubuh timnas Indonesia yang membuat kita sulit diprediksi. Era Patrick Kluivert dimulai. Pemecatan Shin Tae-yong memang menjadi keputusan kontroversial. Coach Shin dinilai sebagai pelatih yang mampu membawa Indonesia ke level yang tinggi. Tapi di sisi lain, keputusan telah dibuat. Coach Shin harus menepi dan era baru Patrick Kluivert akan dimulai timnas. Kehadiran Patrick Kluivert sendiri bukan tanpa apa-apa. Maksud Mimin gini, Patrick ini juga bisa memberikan warna baru. Salah satunya soal strategi timnas dan filosofi yang digunakan timnas nantinya. Apalagi dibantu oleh asistennya, yakni Alex Pastoor, yang punya banyak pengalaman menangani tim-tim besar di Belanda. Bicara soal strategi, ada 3 opsi strategi yang bisa digunakan untuk timnas. Pertama, timnas bisa menggunakan 4-2-3-1. Formasi ini merupakan formasi yang sering digunakan oleh Patrick Kluivert, di mana dengan 4-2-3-1, tim akan mengedepankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Jika dirasa strategi itu tidak tepat, timnas bisa menggunakan strategi 4-3-1-2. Formasi itu merupakan formasi yang sering dipakai Alex Pastoor, di mana formasi tersebut membawa pendekatan kreatif dan memberikan fleksibilitas taktik. Ketiga, timnas juga bisa menggunakan formasi Total Football 4-3-3, di mana Alex Pastoor juga cukup lihai dalam menggunakan formasi ini saat cukup sering ia gunakan dalam track record kepelatihan. Artinya, kehadiran pelatih baru akan membuat strategi timnas lebih berwarna, dan tentu saja ini akan memberikan kejutan. Apalagi dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Jairo Redowald dan Ole Romani, timnas akan semakin banyak memiliki opsi permainan. Tapi Min, track record Patrick Kluivert kan buruk. Menurut Mimin sih nggak buruk-buruk banget kok. Lihat deh gimana ia menangani tim Adana. Dari 11 laga di Liga Turki yang ia mainkan selama setengah musim, Patrick Kluivert ini mampu menang 5 kali.
3 kali kalah dan 3 kali imbang. Kemenangan 45,45%, imbang 27,27%, kekalahan 27,27%. Perlu dicatat, Adana bukan tim papan atas di Liga Turki ya. Di musim lalu, Adana ada di papan tengah. Dan di musim ini, Adana bahkan berada di ranking terbawah klasmen Liga Turki. Maksud Mimin, secara kualitas melatih, ia nggak jelek-jelek banget kok. Rival Watch, Australia dan Bahrain. Di bulan Maret nanti, paling tidak akan ada 2 pertandingan yang timnas mainkan. Pertama adalah laga kontra Australia. Pertandingan itu akan berlangsung pada 20 Maret 2025 di Stadion Sepak Bola Sydney, New South Wales, Australia. Hasil pertandingan ini akan sangat mempengaruhi posisi kedua tim di klasmen grup C. Kemenangan akan memperbesar peluang untuk lolos ke putaran selanjutnya. Sementara kekalahan dapat mempersulit langkah ke Piala Dunia. Dan bagi Indonesia, kemenangan atas Australia akan menjadi dorongan moral yang signifikan, terutama setelah perubahan di jajaran pelatih dan penambahan pemain baru. Di pertemuan terakhir kontra Australia sendiri, saat itu kita hanya bermain imbang 0-0 di GBK. Dan kalau boleh jujur, secara kualitas saat itu kita masih kalah. Kita terus diserang, ditekan. Meski untungnya, lini bertahan bermain baik yang membuat skor tanpa gol menutup pertandingan tersebut. Main di Australia akan benar-benar jadi tantangan yang rumit. Namun kabar baik bagi Indonesia datang dari kondisi skuad mereka saat ini. Kabarnya, beberapa pemain kunci Australia mengalami cedera, seperti Harry Souttar yang mengalami cedera raptor tendon Achilles yang memaksanya absen hingga 12 bulan. Alessandro Cercati yang mengalami cedera ligamen saat bermain untuk Parma di Liga Italia. Cedera ini membuatnya absen selama musim 2024-2025, sehingga tidak bisa tampil saat Australia menjamu Indonesia. Dan terbaru, ada juga Kusini Yengi. Striker Australia mengalami cedera lutut usai laga melawan Bahrain, dan saat ini masih dalam proses pemulihan. Ia belum kembali bermain untuk Portsmouth, klubnya di kasta kedua Liga Inggris, sehingga diragukan tampil melawan Indonesia. So, absennya ketiga pemain kunci timnas Australia ini bisa menjadi tantangan bagi pelatih Tony Popovic dalam menyusun strategi dan komposisi tim menghadapi Indonesia. Kendati demikian, Australia memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk tetap memberikan perlawanan sengit. Setelah menghadapi Australia, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 di Indonesia. Secara momentum, saat ini timnas Bahrain tengah menunjukkan performa yang impresif dalam beberapa waktu terakhir. Di bawah asuhan pelatih Dragan Talacik, mereka berhasil meraih gelar juara di ajang Piala Teluk 2024, termasuk kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 3-2. Meskipun demikian, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain menghadapi beberapa tantangan. Mereka belum meraih kemenangan di kandang sendiri, namun pelatih Talacik menegaskan bahwa timnya tidak merasa tertekan dan tetap fokus untuk meraih hasil positif di pertandingan selanjutnya. So, laga kontra Bahrain juga akan jadi laga yang sangat menarik. Bahrain menunjukkan perkembangan yang gak bisa dianggap remeh, teman-teman. Tim ini cenderung bermain pragmatis, mengandalkan kekuatan fisik, dan beberapa trik yang sering memancing emosi lawan. Dan ini bisa menjadi ancaman bagi timnas jika tidak hati-hati. Sama seperti laga kontra Australia, laga ini juga sangat penting, di mana 3 poin jadi target tim Garuda. Yap, sekarang kita tunggu saja ya teman-teman. Maret 2025 akan menjadi momen krusial bagi perjalanan timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan 2 laga berat menghadapi Australia dan Bahrain, tim Garuda tidak hanya membutuhkan persiapan taktik yang matang, tetapi juga mentalitas yang kuat untuk meraih hasil maksimal. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala bersama tambahan pemain seperti Jairo Redewald dan Olen Romani diharapkan mampu memberikan warna baru dan daya kejut bagi tim. Meski tantangan besar menanti, absennya beberapa pemain kunci Australia, serta momentum positif Bahrain yang tetap bisa diantisipasi, memberikan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ini adalah kesempatan emas bagi tim Garuda untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di panggung dunia. Dukungan penuh dari kita semua sebagai pendukung setia tentu akan menjadi dorongan besar bagi mereka. Apakah perubahan besar ini akan membawa kejutan manis?
Atau justru tantangan baru? Mari kita dukung perjuangan Timnas Indonesia dan nantikan aksi mereka di lapangan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.